Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syaf Channel. Jadi untuk hari ini kita akan sambung perbincangan kita ataupun perbahasan kita tentang komik Siri Putra ini. Jadi di video yang sebelum ini kita telah memperkenalkan watak-wataknya dan kita telah menceritakan satu bab, yaitu tentang si Alex masuk ke Akademi Momos. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan untuk bab yang kedua. Kita akan teruskan ke bab yang kedua. Jadi apakah itu bab yang kedua? Itu adalah rekan sekelas saya seorang putra. Jadi tanpa membuang masa, kita check it out, let's go. Oke, di sini kita tengok, kita baca. Akademi Lelaki Momos. Kemudahan di akademi ini sama macam di bandar. Semuanya ada dan sempurna. Kolam renang ada, gym ada, restoran ada, cafe ada, bilik perubatan, taman, bank, dan bangunan pentadbiran. Oke, jadi kita akan teruskan masuk dalam ceritanya. Dan si Alex berkata, "Wah, bestnya. Ini kali pertama aku nampak patung begini. Ini juga, bunga ini nampak istimewa. Dia disebabkan dia baru pertama kali masuk Akademi Momos nih. Dan Akademi Momos ini adalah akademi yang berprestige tinggi. Maksudnya dalam akademik ini kebanyakannya orang-orang kaya ataupun bangsawan saja yang masuk. Tapi disebabkan dia masuk, jadi dia pun rasa macam, wah, pertama kali dia tengok benda-benda yang mahal-mahal lah begitu, macam patung-patung yang mahal, ukiran-ukiran yang cantik, bunga yang cantik, begitulah. Baru kita teruskan. Jadi inilah golongan atasan macam dalam TV tuh. Nah, itu yang cakep tuh, golongan atasan. Aku mesti tunjukkan kepribadian aku dengan cara sapaan betul. Aku udah banyak berlatih. Sebelum dia pergi Akademi Momos nih, dia telah banyak berlatih lah. Dia banyak berlatih tentang macam mana hadap kita berjumpa dengan orang. Tapi itulah nama ini, yaitu Sepakatan Putra Raja untuk episode pertama, yaitu topiknya adalah etika sosial. Begitu. Nah, kita teruskan. Tiba-tiba si Wit pun datang. Dia cakap, si Wit cakap, "Pengawal, itu dia." Si Alex pun terkejut. "Hah? Wit, kita bertemu lagi. Jadi awak pun pelajar akademi ini juga?" "Oh, betul-betul dulu suaranya. Best. Seronok dapat jumpa awak lagi, Wit." Dia pun mengulurkan tangannya lah, bermaksud untuk bersalaman dengan si Wit nih. Si Wit pun macam terkejut. "Memang jelas saya pelajar akademi ini, tapi awak bukan," sambil menuding jarinya ke arah si Alex. Baru si Wit cakap dengan pengawal, dia cakap, "Pengawal, dialah yang coba menceroboh masuk tempat ini." Baru si Alex pun terus panik. Hah? "Tolong halau budak miskin yang menyamar jadi pelajar nih." Baru si Alex cakap, Tunggu dulu. Kenapa nak halau saya? Saya tak menyamar lah. Saya memang dapat jemputan untuk jadi pelajar akademi ini." Batu pengawal itu cakap, "Tolong tunjukkan ID pelajar awak." Baru si Wit cakap lagi, "Awak tak boleh tipu saya. Sekali tengok pakaian awak ni saya dah tahu." Baru tu si Alex pun dia keluar karena dia punya kad tuh, kad jemputan tuh kan, ID-nya. Dia cari ada bagnya. Dia selak-selak. Mana saya letak nih? Baru si Wit cakap lagi, "Mana boleh orang kampung macam awak ni diterima masuk ke akademi berprestige bertaraf dunia ini. Awak tulis sendiri kad jemputan pula tuh. Kelakar betul. Sombong betul." Aduh, tiba-tiba pengawal pun berkata, "Maafkan kami, Encik Alexis. Maaf sebab mengganggu Encik." Baru si Alex cakap, "Tak apa. Kalau ini," baru si Alex cakap, "tak perlu tunduk begitu. Sebab pengawal itu kan tunduk tadi macam bagi hormat lah."
Baru si Alex cakap, tak perlu tunduk begitu. Baru si Wit pun terkejut, hah, betul, kartu bukan betul, kan asli rupanya. Baru ditulis di situ, pelajar tajaan beasiswa khas. Baru si Wit pun terkejut lah. Hah? Maksudnya tulisan guru tadi itu memang kejemputan betul? Dia pun terkejut. Baru tuh si Alex pun ambil dari tangannya si Wit. Kalau tiada hal lain lagi, saya nak ke asrama untuk daftar. Baru si Wit tuh cakap, awak dah buktikan awak pelajar akademi ini, tapi tak bermakna status awak tinggi. Si Alex cakap, apa maksud awak? Si Wit lagi cakap, awak bergantung pada beasiswa untuk masuk akademi ini. Maknanya awak memang orang miskin. Baru orang sekelilingnya pun mencakap, apa berlaku tuh? Nampaknya ada orang kebanyakan di kalangan kita nih. Jangan jangkiti saya dengan virus miskin awak. Kenapa ada orang kebanyakan dalam akademi ini? Orang sekeliling pun bercakap rasa. Baru si Wit pun bercakap, berada dalam akademi elit ini yang hanya ada golongan aristokrat. Awak rasa orang macam awak boleh hidup di sini? Baru si Alex pun bercakap, saya datang sini untuk menimba ilmu. Tak ada kaitan dengan jadi kaya atau miskin. Lagipun miskin tuh bukan penyakit. Baru si Wit cakap lagi, mestilah ada kaitan. Manusia dibahagikan mengikut kelas sejak dahulu kala. Sekali berstatus tinggi, selamanya begitulah. Orang miskin seperti awak akan kekal. Dan tiba-tiba ada lagi yang langgar dia. Baru di episode pertama, di bab yang pertama kan ada sudah yang langgar dia, yaitu si Alex. Itu pun tidak sengaja. Tapi yang di bab yang kedua nih ada lagi orang langgar dia. Siapakah orang itu? Dia pun terjatuh lah. Orang miskin seperti awak akan kekal, tiba-tiba terjatuh dia, ditolak dia. Hai, sedulur Armani saya. Baru marah si Wit. Ada lagi orang kampung di sini. Tahu tak saya nih? Itu adalah, kalau korang mau tahu siapa yang tolak tadi si Wit tuh, itu adalah pengawal berstatus tinggi. Pengawal berstatus tinggi lah setiap negara. Jadi si Wit pun terkejut. Baru pengawal berstatus tinggi ini pun dapat. Orang tidak berkenaan sila ke tepi. Tutup kamera dan telepon encik. Jika ditangkap sedang ambil gambar, tindakan akan diambil. Baru Wit cakap, kenapa saya nak ambil gambar pula? Baru orang sekeliling pun cakap, jangan-jangan mereka nih baru yang cakap tadi guys. Tengoklah pengawal tuh, semua bertaraf dunia. Kalau tengok di poket dada mereka, ada bendera negara yang berlainan. Begitu ramai pengawal bertaraf dunia, mesti mereka ini sangat penting. Si Wit cakap, orang penting yang awak cakap tuh, mungkinkah tiba-tiba seseorang membentang karpet merah, red carpet. Waktu pengawal tuh cakap, sedia hormat. Siapakah yang mau dihormat itu? Itu adalah putra-putranya yang kita telah bahas sebelum ini. Kan ada kan yang di watak utama tuh di bab pertama sudah aku cakap. Inilah dia. Muka-mukanya wajah-wajah ketampanan. Yang pertama ada daripada putra England, yaitu putra Albert. Yang kedua ada daripada Amerika, yaitu putra Charles. Yang ketiga ada daripada putra Jepun, yaitu putra Hibino Junta. Yang keempat ada putra daripada Rusia, yaitu putra Vladimir. Yang kelima ada putra daripada Perancis, yang bernama putra Shell. Yang keenam daripada Jerman, yaitu bernama putra Leon. Yang ketujuh putra daripada Arab Saudi, yaitu putra Utsman. Dan yang terakhir
putra daripada Afrika Selatan, yaitu Putra Jaivin. Oke, kita teruskan. Baru tuh si Whitney pun cakap, "Hei, tunduklah budak miskin." Baru tuh si Alex pun terpegun. Tengok semua putra nih. Baru si Alex cakap, "Jadi mereka nih kerabat diraja. Ini kali pertama saya tengok depan mata. Bergaya betul." Nah, baru si Whit cakap, "Normal lah kalau tak pernah nampak mereka tuh. Semua orang pun tak pernah nampak." Baru tuh si Whitney pun tutup matanya si Alex nih. Baca, "Wah, kenapa tutup mata saya? Bukan, maksud saya tak sopan kalau rendung orang terlalu lama." Baru tiba-tiba ada orang datang. Siapakah orang itu? Itu adalah naib pengetua Akademi Lelaki Momos. Baru cakap, "Apa kabar tuanku sekalian? Selamat datang ke Akademi Lelaki Momos. Formalnya, dapat masuk ke akademi ini. Dapat masuk ke akademi ini merupakan satu kebanggaan." Itu kata Putra Albert. Si Putra Carlos pun bercakap, "Melindungi dunia ialah tugas Amerika. Peluang untuk kami dari berbagai pelosok dunia belajar budaya berbeza dan memupuk persefahaman serta menghormati sesama insan. Akademi Momos dibina sebagai simbol kebebasan. Saya mewakili seluruh dunia ingin mengucapkan terima kasih." Terlampau orang cakap bergaya, betul. Baru si Putra Albert pun cakap, berangan saja. Baru si naik pengetua ini pun cakap, "Tuanku sungguh luar biasa. Tuanku hebat, luar dan dalam. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Godfrey. Saya pembantu pemimpin pulau ini dan naib pengetua akademi." Selain daripada dia ini adalah naib pengetua akademi Momos, tapi selain daripada itu dia juga adalah seorang pembantu pemimpin pulau Momos. Maksudnya ada pemimpin pulau Momos nih yang belum kita tahu lagi. Kalau mau tahu ada di next episode-nya, tapi bukan di next bab. Di next episode-nya maksudnya di next buku. Kita sekarang nih baru di buku pertama, maksudnya episode pertama lah, di bab yang kedua. Ya, teruskan lagi. Akademi ini ditubuhkan untuk membina persefahaman antara pelajar dari latar belakang berbeza, untuk mengurangkan konflik dan persengketaan antara negara. Jadi saya ada permintaan agak besar kepada putra sekalian. Akademi ini melarang sesiapapun membawa pembantu karena semua orang akan dilayan sama rata. Tiada pengecualian. Baru semua putra pun cakap, tak ada pembantu? Macam mana dengan beg kami? Semua diam sekejap. Baru si Alex pun cakap, "Tengok, naib pengetua pun tekankan tentang kesamarataan. Menimba ilmu tak ada kaitan dengan kemiskinan dan kekayaan." Baru si Whit pun rasa macam tercabar dirinya, macam marah saja kan. Dia tolak si Alex sampai jatuh. "Awak jadi fasal ke? Sikap awak ni akan jadi masalah pada awak suatu hari nanti. Awak pun akan susahkan saya juga sebab saya berdiri sebelah awak." Alex jawab, "Tidak, saya bercakap benar. Saya takkan ada masalah. Kalau ada, saya akan tanggung sendiri." Dia cakap kuat-kuat, dia jerit kuat-kuat. Nah, putra-putra ni semua pun terkejut. Semuanya terkejut yang ada di situ. Apa? Tanggung? Alex pun bingung. Apa dia cakap? Apa yang baru aku cakap tadi? Baru Alex cakap, aku cakap kuat sangat ke tadi? Baru Putra Albert cakap, "Oh, baiklah kalau begitulah peraturannya." Nah, itu masa perkenalan dorang. Tadi kita masuk ke ini sudah dalam mana saudara nih, dalam akademi, dalam bangunan akademi ini. Baru cakap,
Semua orang mesti dah letih selepas perjalanan panjang tadi. Itu kata naib pengetua lah. Kami akan adakan jamuan aluan untuk tuan putra sekalian malam ini. Pastikan semua hadir ya. Sekarang sila pergi ke asrama masing-masing untuk pendaftaran dan berehat. Baru semuanya lah cakap dengar. Baru putra tu pun pergilah sudah untuk mendaftar masuk ke asrama. Baru selek cakap juga, ada jamuan malam nih. Saya gembira tapi gugup juga. Baru tiba-tiba si Putra Albert tiba-tiba di depannya. Dia cakap, dia letakkan beg Putra Albert tuh di depan si Alex. Baru itu, saya serahkan ini pada awak. Ada berapa bag di situ? Kita ada berapa bag di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bag. Maksudnya yang ke-88 tuh adalah bag putra-putra tadi itulah. Putra England, putra Amerika, putra Prancis, putra Jerman. Tapi kenapa dia disuruh? Kalau mau tahu, itu saja untuk video kali ini. Jadi kalau orang mau tahu kenapa disuruh dia angkat bag nih, kita akan tunggu video yang seterusnya. Sebab untuk bab kedua sampai sini saja dia punya cerita. Jadi kalau korang mau tengok dia punya nota ada sebelah sini. Notanya ada 2 muka surat. Nota untuk kali ini, nota untuk bab keduanya adalah tentang bunga kebangsaan setiap negara. Kan kalau kita di Malaysia nih, kita punya bunga kebangsaan adalah bunga raya kan. Nah, begitu juga dengan negara-negara lain, ada juga bunga kebangsaannya yang tersendiri. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang telah tengok video ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk akhir kata daripada saya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum, bye bye.